Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalu lan den waso. Wa yusalu lan den waso opal ina wadah min wuluhil kalbi krana dilate asu. Min wuluhil kalbi krana dilate asu wal khinziri lan celeng sab'a marratin kelawan pitung ambalan. Sab'a marratin kelawan pitung ambalan bimain kelawan banyu tohurin kang suci tur nucekake. Bimain kelawan banyu tohurin kang suci tur nucekake. Ihdahuna utawi salah suwijine sab'a marrah. Ihdahuna utawi salah suwijine sab'a marrah iku mashubatun den barengi biturabi kelawan lebu. Biturabi kelawan lebu. At-tahuri kang suci tur nucekake. At-tahuri kang suci tur nucekake. Ya ummu kang meratani apa turab. Ya ummu kang meratani apa turab al mahalla ing panggonan al mutanajjisa kang kena najis. Al mutanajjisa kang kena najis. Fa in kana mongko lamun ana apa al mutanajjisu perkara kang kena najis bima kelan perkara dzukira kang den tutur apa ma iku fimain ing dalem banyu jarin kang mili kadirin kang budhek ya kafa mongko cukup apa mururu sab'i jaroyatin liwate pitu piro-piro ilenan. Apa mururu sab'i jaroyatin liwate pitu piro-piro ilenan alaihi ing atase mutanajjis bila ta'firin kelawan tanpa nguwai lebu. Bila ta'firin kelawan tanpa nguwai lebu atau tanpa nyampuri lebu. Wa idza lam tazul lan ing dalem nalikane ora ilang wa idza lam tazul lan ing dalem nalikane ora ilang apa ainun najasati kahanane najis al kalbiyati kang bangsa asu al kalbiyati kang bangsa asu illa bisitti wa salatin angin kelawan 6 pira-pira wasuan illa bisitti wa salatin angin kelawan 6 pira-pira wasuan masalan kelawan umpamane ya husibat mongko den wilang apa siti wa salat husibat mongko den wilang mesti dianggep apa siti wa salat kulluha ya sakabehane situ wa salat dianggep wa selatan ing wasuan wahidatan kang siji wal ardu tawi bumi aturabiyatu kang ana lebune wal ardu tawi bumi aturabiya tukang ana lebune iku la yajibu ora wajib apa turabu lebu fiha ing dalem arat alal as-sahih miturut kaul as-sah. Jadi wadah yang dijilat oleh anjing atau babi maka wadah itu dibasuh sebanyak 7 kali basuhan dengan air yang suci dan mensucikan. Ihdahunna masubah turab. Salah satu dari 7 basuhan itu dicampuri dengan debu. Campuri debu. Ya, nanti ya sama. Jadi kalb, khinzir dan anak-anaknya, peranakannya far'ikulin minhuma, entah itu anaknya anjing atau anak babi atau anak anjing dengan babi atau anaknya anjing dengan hewan suci lain, ya pokoknya sama. Bahkan ini dalam Syafi'iyah itu masalah anjing ini sangat keras sekali sehingga ini dianggap najis mughalladzah. Terus min juz'in minha juz bagian dari anjing, khinzir dan far'ikulin anaknya, peranakannya.
Jadi bagian dari tubuhnya itu pun juga begitu, tidak hanya sekedar jilatannya saja. Jadi bagian terkena bagian tubuhnya itu juga mughalladhah. Begitu pula kotorannya juga mughalladhah. Kotorannya fudulatiha seperti bauliha, baul kencingnya, kotorannya. Terus apa-apa yang menjadi najis sebab dari anjing, babi, dan peranakannya. Jadi yang terkena najis darinya ketika menyentuh yang lain juga akan menjadi najis. Jadi najis. Misalnya benda ini tersentuh oleh anjing yang basah anjingnya. Benda ini basah, kemudian benda ini menyentuh kamu, menyentuh Raihan. Ya jadinya najis lagi, berantai gitu. Jadi berantai. Jadi memang Syafi'iyah begitu, sangat berat sekali dalam mazhab Syafi'i itu, berat tentang najisnya anjing dan babi dan peranakannya. Bagian atau bagian-bagiannya anjing atau babi yang kering, misalnya kulitnya kering, misalnya tidak kena air kering, terus dia itu ketemu dengan anggota yang basah, misalnya tanganmu basah nyentuh anjing, ya juga jadi mughalladhah. Nah, jadi ngono kuwi, jadi berantai terus. Nah, jadi mughalladhah jadi yang ada istilah mughalladhah, najis mughalladhah ya mazhab Syafi'iyah. Mazhab Malikiyah enggak ada najis mughalladhah, itu enggak ada istilah najis mughalladhah. Nah, makanya ini masalah seperti ini masalah ijtihadiyah, bukan itu hadisnya enggak ada najis mughalladhah. Ini memang masalah fikih kok, bukan masalah hadis, masalah fikih itu ijtihadiyah. Jadi sudah diijtihadi oleh para mujtahid itu, termasuk Imam Syafi'i. Ijtihadi ini makanya dibagi menjadi 3, ada najis mukhafafah, mutawassithah, terus mughalladhah itu. Nah, pembasuhannya itu bima'in tohurin idahuna masubah biturab, dengan air yang suci dan mensucikan, salah satunya itu dibarengi atau dicampuri dengan debu. Dari 7 itu salah satunya campuran debu. Debu pun debu yang at-tahur, yang suci. Walau tinan, walaupun sudah berupa endut, tanah yang sudah hancur itu endut, baik itu rotban tinan, rotban, walaupun itu tanah yang sudah tanah seperti tanah sawah lembut, atau turab mukhtalat binahwi dakik, turoban mukhtaliton binahwi dakik, turab yang kecampuran tepung misalnya, atau campuran pasir misalnya, pasir yang halus misalnya, dan romal misalnya, pasir yang ada debunya, ada tanahnya, pasir yang ada tanahnya, tanah yang halus misalnya, ya bisa saja, bisa. Jadi yang penting itu turab, ada gubarnya. Ya al mahal al mutanajisa, yang itu meratai tempat yang terkena najis. Jadi yang ada debunya tadi, air yang dicampuri dengan debu, dicampuri dengan turab, itu bisa rata ke tempat yang terkena najis. Nah, terus yang wajibnya bagaimana? Wal wajib minaturab ma yakduru alma.
mayukat dirul ma. Jadi turab yang wajib yang bagaimana ya tanah yang bisa bikin keruh air. Jadi kalau dimasukkan ke air itu menjadi airnya menjadi keruh. Nah, itu yang wajib itu. Wajib. Jadi ora kok tanahnya ditaruh di tempat najis baru diguyur, enggak begitu. Dicampur, memang dicampur. Tanahnya itu dimasukkan ke air dulu terus karena tanah suci kan itu, suci. Campur ke air baru disiramkan, diguyurkan ke tempat yang terkena najis itu. Dibalur langsung sama tanah aja. Balur tanah kok gak ada airnya? Iya, maksudnya tanahnya tuh tanah basah gitu. Tanah basah, balurkan dulu, gosok-gosokkan dulu. Nah, setelah basuh dengan air tadi, terus tujuannya pakai tanah basah tadi dibalurin, terus siram lagi, terus itu Ya enggak apa-apa, boleh. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi tapi yang bagus tetap yang paling utama itu apa? Dicampur air lebih dulu sebelum disiramkan ke tempat yang terkena najis itu yang lebih utama itu. Jadi sawaun amazajahuma qoblal wad'i alal mahal wa huwa al aula iki lho iki bunyinya sawaun amazajahuma qoblal wad'i alal mahalli wa huwa al aula, baik pencampuran air dan tanah itu sebelum meletakkan pada tempat yang terkena najis, dan ini yang lebih utama, am ba'dau ataupun setelahnya. Pencampuran itu setelah meletakkan ke tempat yang najis. Pencampuran berarti kan ditaruh apa? Tanahnya dulu baru dicampur dengan air. Disiram dengan air kan akhirnya campur. Am ba'dau wa in sabaqa wad'u turabi wa in kana al mahallu radban, walaupun peletakannya turab atau tanah itu mendahului lebih dulu, kayak dikasih apa tanah dulu baru disiram air baru dicampurkan. Wa in kana al mahallu radban, walaupun tempat yang terkena najis itu basah, walaupun basah kan tidak apa-apa lah. Kok walaupun dikasih walaupun iya kan, barang itu nek kena najis, nek basah, kena sesuatu kan jadi kena najis lagi kan, ngono loh. Jadi menjalar ngono loh, maksudnya menjalar. Tapi ini nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa? Karena ini proses penyucian. Ngono loh. Lah gak ngono lah, terus gak barbar nih. Gak selesai kalau seperti itu. Iya kan? Yura selesai. Loh ini kan dulu kan najis, ini basah, kena lagi, kan najis lagi. Mau kainnya kan najis lagi nah, kainnya lain najis lagi. Juga selesai terus piye pembersihannya. Wong ini memang proses penyucian. Berarti harus ada niat gitu. Ya ora kudu niat. Tara yo proses ngono kuwi wisan. Prosesnya tara yo ngono kuwi. Ora kudu niat. Enggak harus ada. Jadi pencucian najis itu enggak harus ada niat. Nek wudu ya nek niat, nek membasuh najis itu ndak harus ada niat. Misalnya najis neng halaman itu kesiram air hujan hilang, terus dia bilang ya sing niat sopo. Lah iya kan ndak ada yang niat kan. Yang niat siapa kan ndak ada. Berarti kan kalau penghilangan najis itu ndak harus. Iya, misalnya di tubuhmu ada najis terus kamu pas hujan lari terus kena hujan terus najisnya hilang kesiram itu kan ya sudah kan selesai kan sudah, maksudnya najisnya kan otomatis hilang jadi suci.